Sekarang menggunakan mobil Sprinter. Iya, saya memang dari dulu ya, bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan formal, tapi dalam berbagai kegiatan harian, termasuk keluar kota, bertemu masyarakat, saya cukup sering menggunakan kendaraan yang bisa rame-rame gitu, sambil kita diskusi update, kemudian juga paling tidak kegiatan semacam itu bisa semakin memperkuat hubungan emosional dan juga koordinasi. Saya pikir ini bagus dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam konteks apapun. Mas, ini kan posnya baru nih. Sebelumnya kalau boleh dibilang di ATR BPN kemarin ngurus tanahnya dulu. Sekarang ngurus rumahnya atau ngurus bangunannya, infrastrukturnya dan kewilayahannya. Iya, saya nggak tahu ini adalah jalan yang saya lalui. Saya rasa ini sebuah kemuliaan dan juga amanah yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat ini dengan berbagai latar belakang, ekspertis, rekam jejak. Insya Allah kami siap untuk bukan hanya diperankan, tapi berkontribusi membantu penuh Pak Prabowo untuk bisa menjalankan dan menyukseskan pemerintahan 5 tahun ke depan. Berbicara infrastruktur, kita tahu kita semua membutuhkan infrastruktur yang baik, yang berkualitas, yang mengedepankan aspek keselamatan dan juga kenyamanan bagi seluruh warga. Dan kita tahu pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan selama ini banyak progres yang baik, tapi selalu meninggalkan ruang untuk penyempurnaan, perbaikan, segala hal yang sudah baik untuk kita lanjutkan. Tapi yang belum kita perbaiki bersama-sama, dan yang kita kejar diantaranya adalah bagaimana konektivitas di seluruh Indonesia ini bisa terbangun sehingga tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar gapnya antara katakanlah Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa, dan sebaliknya Pak Presiden Prabowo juga selalu mengedepankan pentingnya membangun infrastruktur yang bisa mendukung langsung sektor-sektor pertanian, sektor perikanan. Kemudian juga kita selain mengharapkan terjadinya atau terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi. Dan yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya harus juga diutamakan, bagaimana infrastruktur ini bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi SDM kita juga semakin baik kalau fasilitas infrastruktur pendidikannya juga makin bagus, accessible. Kemudian juga fasilitas pelayanan kesehatan juga makin terjangkau, makin bagus. Selebihnya bagaimana kita bisa membangun sentra-sentra ekonomi yang semakin produktif dan kompetitif, investasi juga bisa mengalir lebih baik lagi ke Indonesia, ekonomi lokal, termasuk juga para pelaku UMKM, industri kreatif itu bisa maju dan diberdayakan. Jadi sekali lagi, berbicara infrastruktur dan pembangunan kewilayahan itu luas cakupannya, sehingga saya rasa menteri teknis yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga memang harus benar-benar efektif dan sinkronis, artinya terintegrasi dengan baik, jangan sampai tersekat oleh ego-ego sektoral. Nanti ada berapa di bawah Kemenko Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ada berapa? Yang saya ketahui ada 5 per hari ini ya, kecuali nanti ada perubahan dalam perjalanannya. Paling tidak yang saya ketahui ada 5 kementerian. Yang pertama ATR BPN sendiri, jadi saya senang karena pos masih kementerian yang saya pimpin selama ini 8 bulan terakhir ini juga masih dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, karena juga memang sangat relevan di berbagai negara. Kalau kita benchmark itu biasa jadi satu, Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Jadi selalu ada tanahnya, ada infrastrukturnya, ada transportasinya. Jadi di bawah Kemenko ini ada ATR BPN, urusan tanah, tata ruang. Yang kedua PUPR, tapi dipisah sekarang kan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nanti insya Allah ada Pak Dodi yang menjadi Menteri PU-nya, seperti yang sudah diumumkan tadi malam oleh Pak Prabowo. Kemudian ke perumahan rakyat itu nanti Pak Marwara Sirait,
Ya. Baru yang keempat itu Menteri Transmigrasi, nanti ada Pak Gita juga dari Demokrat, karena fokus ke depan selain pembangunan rumah rakyat, juga pengembangan wilayah di Indonesia bagian timur termasuk Papua, jadi perlu penataan transmigrasi yang juga semakin modern tapi juga berkeadilan. Dan yang terakhir, yang kelima, Kementerian Perhubungan, jadi bicara darat, laut, udara, konektivitas, transportasi manusia, barang, dan jasa ini juga semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi 5 itulah yang ada dalam koordinasi kami. Kalau melihat dari waktu pembekalan di Hambalang juga ini salah satu arahan dari Prabowo adalah bagaimana menteri-menteri baik yang lama dan baru wajah-wajahnya ini bisa berkoneksi dengan cepat. Nah, kalau melihat prosesnya kan di Hambalang, pemanggilan Kertanegara, kemudian Hambalang, terus pelantikan kemarin dan hari ini agak satset nih Mas ya. Iya. Gimana persiapannya Mas? Untungnya kita biasa juga harus beradaptasi cepat. Jadi menurut saya ini juga menunjukkan karakter kepemimpinan Pak Prabowo yang ingin segala sesuatunya itu pertama dipersiapkan dengan baik, tapi juga kita semua harus responsif, adaptif. Jadi kalau ada dinamika, perkembangan baru, tugas-tugas baru, itu juga harus direspons dengan cepat. Karena ini juga akan menentukan. Sehingga tadi benar soliditas harus dibangun antara sesama kabinet merah putih ini. Saya senang namanya kabinet merah putih. Ini penuh dengan spirit nasionalisme, patriotisme, tapi juga semangat kemajuan ke depan. Sehingga dari berbagai latar belakang profesi, banyak partai politik juga yang bergabung, termasuk juga lintas generasi, ada yang sudah senior, sudah beberapa kali menjadi menteri, ada juga yang masih sangat muda. Saya rasa ini kombinasi yang bukan hanya menarik, tapi diperlukan, karena lintas generasi menurut saya juga penting melihat demografi kita. Bicara demografi Indonesia yang produktif, yang lebih muda, itu juga harus ada sentuhan khusus, pendekatan yang lebih kontemporer tanpa meninggalkan best practice, wisdom dari para senior yang sudah mendahului di pemerintahan. Jadi mudah-mudahan segera terbentuk sebuah kabinet yang kokoh, yang solid, yang juga kompak, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas ini. Mas, untuk pemanggilan di Kertanegara kan infonya yang saya dapatkan adalah langsung menandatangani fakta integritas di depan Pak Prabowo. Artinya di saat itu sudah tahu pos jabatannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas sebelum diumumkan secara publik oleh Presiden sendiri, Presiden yang sudah dilantik secara resmi, kita semua harus terus siap dengan penugasan apapun. Kalau ada perubahan atau ada pergeseran, ya juga menjadi bagian dari wilayah hak prerogatif Presiden yang selalu kita hormati. Pada prinsipnya kami selalu siap ditempatkan di mana saja, tetapi secara umum tidak ada perubahan yang sangat signifikan, sesuai dengan harapan beliau ketika beliau menyampaikan di Kertanegara. Kami masing-masing, Pak Sekjen, juga Pak Dodi, masing-masing mengemban tugas di pos-pos tertentu, tapi kami sambil menunggu benar-benar sampai ada final, ya, putusan final dan pengumuman kepada publik. Dan tadi malam sudah, dan sesaat lagi insya Allah kita bisa mengikuti pelantikan. Mas Ahy, sekira ini setidaknya ada 5 alumni Taruna Nusantara nih bareng sama Mas Ahy di kabinet. Ini melihatnya seperti apa? Berarti justru lebih banyak dari omongannya Pak Hasyim waktu kemarin itu. Iya, saya rasa mudah-mudahan tidak di blow up menjadi sesuatu yang seolah-olah ada klub tertentu begitu, dan tidak boleh dikotomi antara lulusan tertentu dan lulusan yang lain. Saya rasa kita semua anak bangsa yang punya cita-cita, punya semangat yang sama untuk mengabdi, berperan, termasuk SMA Taruna Nusantara yang saya tahu betul didirikan untuk mencetak patriot-patriot, pemimpin-pemimpin di semua sektor, tidak hanya TNI Polri tentunya, tetapi juga di semua sektor pengabdian, di pemerintahan, di dunia usaha, di kalangan akademisi, profesional, dan lain sebagainya. Jadi saya hanya menyambut dengan sukacita, dan mudah-mudahan semua anak bangsa yang memiliki niat, kapasitas, integritas yang sama itu bisa lebur jadi satu tanpa melihat dari mana ia berasal. Siap. Ini kalau dilihat dari
teman-teman Demokrat banyak juga yang membantu Mas Ahaye di infrastruktur. Ini untuk sekjen ini di ekonomi kreatif ini seperti apa ini Mas Ahaye? Memang skillnya sangat kreatif atau gimana ini? Nanti bisa cerita sendiri lah. Sekjen saya ini sangat kreatif orangnya. Jadi saya rasa penugasan dari Pak Prabowo juga cocok dengan melihat speknya seperti ya Mas Hatta juga tahu lah sekjen kita ini penuh dengan kreativitas dan saya rasa ada 17 sektor